Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, dan tak lupa juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ditugaskan menjadi pembuka acara atau MC dalam acara diseminasi disiplin positif guru penggerak, program guru penggerak. Untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara dan kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Margamulia, Ibu Hajah Cucu Hasanah SPDSD, yang keempat pemaparan materi oleh Ibu Yeni Yuliani SPD, kelima tanya jawab, keenam doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dalam susunan pertama yaitu pembukaan, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita menginjak ke acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rima. Pada hadirin mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk kembali. Terima kasih Ibu Rima atas Untuk selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Margamulia. Untuk waktu dan kesempatannya, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kesempatan siap sampai saat ini diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini menjadi silaturahim untuk memperkuat kekeluargaan kita. Lalu pas salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara, kepada Ibu CGP,
kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, bahwasanya pada hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi disiplin positif sebagai program dari CGP Ibu Jenny. Dalam kesempatan ini kita ikuti sebagaimana mestinya, ya. Jadi setiap acara itu kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. Yang pertama untuk yang bersangkutan, mudah-mudahan semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pengalaman untuk meningkatkan, intinya meningkatkan kualitas hasil belajar siswa apapun programnya. Dan kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa memperlancar semua kegiatannya agar rekan kita ini bisa melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan lancar. Dan yang paling penting menjadi motivasi kepada ibu bapak yang belum terpanggil sebagai CGP, karena CGP ini sangat-sangat menjadi fasilitas kalau sudah lulus nanti guru penggerak mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat guru penggerak ini sangat-sangat membantu. Jadi untuk PPG juga sekarang banyak yang terpanggil melalui SIM PKB melalui akun PNN gitu ya. Nah, itu diantaranya. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon kepada semua rekan-rekan di sini kita ikuti dan jangan sampai sia-sia apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan dasar ikhlas menjadi amal ibadah, kemudian juga menjadi bertambah ilmu kepada buat kita semua. Terima kasih. Rupanya sambutan dari atas nama Kepala Sekolah cukup kami sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kepala yang sudah memberikan banyak sambutannya. Mudah-mudahan acara ini dilancarkan. Amin. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Yeni Yuliani SPD. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pertama-tama sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, tidak bosan-bosannya saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih daripada ibu bapak guru semua yang ada di sini, tetapi ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan, yaitu apa yang sudah didapatkan harus didiseminasikan di sekolah tempat mengajar. Mudah-mudahan dari diseminasi ini bisa kita laksanakan di sekolah kita SDN 3 Margamulya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah. Setujukah Bapak Ibu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ada yang tidak, ada yang setuju. Ya, harus. Kemudian, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Kemudian, seorang guru harus mampu memberikan solusi terhadap murid yang bermasalah. Nah, kemudian untuk yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Next. Nah, kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, konsep dari budaya positif ini ada 8 tahapan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, muncul nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian diakhiri dengan segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar?
perubahan paradigma belajar. Saya punya sebuah pertanyaan dengan kegiatan cobalah buka. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Berpasangan, silakan berpasangan dengan temannya. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Nah, tugas B rekannya adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan tersebut. Nah, teman B itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar dapat bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Nah, sekarang dari kegiatan yang sudah kita lakukan, apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan Anda? Bahkan membuka. Mengapa alasan Anda atau rekan Anda membuka kepalan Anda tersebut? Kemudian, apakah Anda atau rekan Anda menutup kepalan tangan? Mengapa tetap menutup kepalan tangan tersebut? Kemudian, di dalam kegiatan ini, jadi pelajaran yang bisa diambil, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi intinya segala macam menghakimi, menghardik dan segala intinya kontrol ada di kita, mau bagaimana menyikapinya. Nah, itu pelajaran dari perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus memiliki kontrol untuk setiap kejadian. Kemudian teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, bahwa ilusi guru itu harus mengontrol murid. Ini miskonsepsi berdasarkan dari Dr. William. Kita selama ini bahwa guru yang harus mengontrol, padahal itu adalah sebuah miskonsepsi. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan pasti efektif dan bermanfaat. Nah, itu juga belum tentu karena anak misalnya berbuat sesuatu yang di luar peraturan yang ada, bahwa kita memberikan penguatan positif dari kita, belum tentu anak akan sadar dengan kesalahannya. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, itu juga miskonsepsi. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, juga tidak. Kemudian paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini dijabarkan oleh Stephen R. Covey bahwa stimulus respon itu adalah realitas kebutuhan kita sama, baik guru ataupun siswa kebutuhannya sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah pandangan orang agar sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal, kemudian model berpikir menang atau kalah. Itu adalah stimulus respon. Maka teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian semua orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa siswa harus sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan semua perilaku memiliki tujuan, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kolaborasi dan konsensus dapat memberikan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang dan menang. Nah, kemudian disiplin positif.
Tahapan yang kedua dari diseminasi disiplin positif itu adalah pada tahapan disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya untuk memberikan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari disiplin positif ini membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, hukuman, atau pujian. Kemudian tahapan yang ketiga dari penerapan ini adalah muncul nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang sudah universal dan ingin dicapai oleh setiap individu. Menurut Dr. William bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Kemudian menurut Gosen bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan universal itu, maka dalam kurikulum Merdeka muncul dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu rasa kasih sayang dan ingin diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, juga penguasaan. Dari 5 kebutuhan dasar ini tiada lain adalah untuk membuat kita bisa bertahan hidup. Kemudian dari 5 kebutuhan dasar manusia itu saya akan jabarkan satu persatu. Bertahan hidup artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis, baik berupa kesehatan, rumah atau makanan, dan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima melalui kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, juga kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Kemudian apa itu penguasaan? Penguasaan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebebasan. Jadi kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Tahapan berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi perilaku ini merupakan motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain, itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internalnya dengan memunculkan pribadi, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, juga menghindari hukuman atau pemberian yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri manusia. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah bersifat tidak terencana, kemudian bersifat satu arah. Hukuman dapat berupa fisik, psikis, atau sosial. Contoh, murid tidak mengerjakan PR, disuruh berdiri dengan satu kaki di depan kelas. Itu adalah bentuk dari hukuman. Kemudian, apa itu konsekuensi? Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, dibuat oleh satu pihak, misalnya guru. Contoh, kalau ada yang tidak mengikuti piket, maka didenda Rp1.000. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang saatnya kuis. Tolong dijawab, apakah yang muncul nanti masuk ke dalam hukuman atau restitusi? Perlu diulangi antara perbedaan antara hukuman dengan restitusi? Sekali lagi, mundur. Nah, ini hukuman itu bersifat tidak terencana, kemudian satu arah, dapat berupa fisik, psikis, atau sosial. Kemudian kalau konsekuensi, nah ini sifatnya terencana, dibuat oleh satu pihak. Next quiz. Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Jawabannya adalah, ayo sekali deh. Ada, benar. Nah, lanjut nomor 2. Jawabannya adalah hukuman karena bersifatnya satu arah. Sekarang yang kedua. Karena anak hanya hanya disuruh menulis 100 kali, itu bukan kesadaran sendiri ya. Nah, kalau ini lari berkeliling basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Nah, konsekuensi atau hukuman? Jawabannya adalah ini juga adalah hukuman. Ya, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, itu betul hukuman jawabannya. Kemudian yang keempat, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat PJOK. Hukuman. Saat PJOK. Nah, ini mah konsekuensi karena maksudnya ditentukan oleh guru PJOK. Kalau terlambat masuk ke lapangan, berarti anak harus lari keliling lapangan. Kemudian yang kelima, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu juga konsekuensi. Karena kita harus menggunakan masker, ketika murid tidak menggunakan masker, maka harus konsekuensi dengan aturan yang sudah dibuat. Nah, itu mungkin perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini menurut Alice Cohen mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, karena dari hukuman itu bisa berpengaruh jangka pendek, juga jangka panjang. Kemudian dari penghargaan juga tidak efektif, anak hanya akan sadar saat mendapat penghargaan. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, mungkin kesadarannya tidak ada. Kemudian dari penghargaan juga akan merusak suatu hubungan, karena di dalam kelas si anak ini terus-terusan mendapat penghargaan, sedangkan teman yang lain tidak, itu juga bisa merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan. Kadang-kadang kita di kelas, Bu, saya yang juara, tapi kenapa dia yang dapat hadiah? Nah, itu. Kemudian juga menurunkan kualitas dan menurunkan kreativitas, juga motivasi dalam diri siswa. Kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira saat ini posisi ibu dan bapak ada di posisi nomor berapa?
Apakah ada di posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Kira-kira ada di posisi nomor berapa? Iya, nomor 3. Yang lain ada semua sama ada di posisi nomor 3. Siap, lanjut. Nah, saya akan menampilkan video tentang posisi kontrol dari guru. Nanti setelah menayangkan video, kita akan sadar berarti saya ada di posisi yang mana. Nah, ini sebagai penghukum. Selamat menyaksikan. Kemudian posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ganti. Posisi yang keempat,
sebagai pemantau. Posisi yang terakhir sebagai manajer. Nah, itu adalah contoh tayangan dari posisi kontrol guru. Kira-kira setelah melihat tayangan barusan, apakah posisi kita masih ada di nomor 3? Masih di nomor 3. Kemudian, karena posisi terbaik untuk sebagai posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Jadi, setiap kesalahan yang dilakukan siswa, kita tidak menghakimi, tetapi kita berkomunikasi bagaimana penyelesaiannya dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa. Kemudian, tahap berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau peraturan kelas itu adalah yang perbedaan antara keyakinan kelas atau peraturan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru untuk mengatur perilaku murid di kelas. Biasanya bersifat negatif dan konkret seperti larangan berbicara, kemudian larangan mengganggu teman. Sedangkan yang disebut dengan keyakinan kelas adalah kumpulan nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan murid sehingga murid mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab untuk mematuhinya. Nah, perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas saya buat dalam bentuk tabel agar lebih jelas. Nah, di sini siapa yang membuat dari peraturan kelas itu adalah guru. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Kemudian bagaimana bentuk dari kata-kata yang muncul dari peraturan kelas itu
biasanya negatif, ada kata dilarang, diawali dengan kata negatif, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu, kata yang muncul adalah dibuat positif, menghargai lingkungan. Nah, itu. Kemudian tujuannya apa? Dari peraturan kelas itu adalah untuk mengatur perilaku murid, sedangkan dari keyakinan kelas untuk membangun karakter murid. Jadi, keyakinan kelas yang dibuat oleh kita di kelas itu bukan hasil pemikiran guru, tetapi harus hasil kesepakatan antara siswa dengan guru. Nah, ini adalah contoh-contoh kata positif yang ada dalam keyakinan kelas. Misalnya, kalau dalam peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya, maka di dalam keyakinan kelas, bahasanya menjadi bertanggung jawab. Nah, kemudian, dilarang mengganggu orang lain, itu masuknya ke dalam peraturan kelas. Maka dalam keyakinan kelas, muncul menjadi saling menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, masih saling menghormati. Kemudian dilarang merokok, berarti dalam keyakinannya menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, berarti keyakinan kelasnya menyangkut dengan jagalah kesehatan. Betul. Kemudian lanjut, nah untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibentuk dengan kata-kata yang positif seperti yang tadi dimunculkan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh siswa dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas juga sebaiknya diterapkan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas harus ikut andil berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat siswa, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apabila misalnya ada perilaku memang yang tidak masuk ke dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, prosedur dari pembuatan keyakinan kelas itu. Pertama, silakan mempersilahkan seluruh murid untuk mencurahkan pendapatnya untuk menuliskan peraturan yang mereka inginkan. Kemudian, semua murid nanti akan mencatatnya dan kita akan menerima masukan-masukan dari murid. Kemudian setelah itu dikelompokkan dan menyusun menjadi kalimat positif. Nanti murid misalnya menulis dilarang mengganggu teman, dilarang mengganggu saya sedang belajar. Berarti kita dikelompokkan, berarti itu satu kelompok, maka keyakinan kelas yang munculnya berarti saling menghormati. Nah, itu dalam prosedur pembuatan dari keyakinan kelas. Nah, kemudian meninjau kembali masukan dari murid. Nah, itu sudah dikelompokkan. Kemudian meninjau ulang yang diinginkan menjadi keyakinan kelas itu sebaiknya tidak terlalu banyak, maksimal itu 3-7, rasanya itu sudah cukup. Nanti kalau terlalu banyak mungkin akan gampang lupa, tapi kalau sedikit dengan kata-kata bertanggung jawab, saling menghormati, anak akan mudah ingat. Kemudian setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka semua warga kelas atau warga sekolah itu harus meninjau ulang, jadi dilihat lagi, ini kesepakatan kita, kemudian menyetujui dengan menandatangani apa yang sudah kita sepakati. Nah, kemudian dari sana barulah dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas atau warga sekolah. Nah, kemudian tahap terakhir dari disiminasi disiplin positif adalah pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap. Terlihat terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Dan yang keempat adalah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini penerapan segitiga restitusi.
dan ditayangkan dalam sebuah video. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 6. Nah, pada hari ini adalah hari pertama kalian masuk di kelas 6. Nah, sebelum kita menjalani 1 tahun di kelas 6, alangkah baiknya apabila kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, yang seperti apa kesepakatan kelas itu? Kalian pernah mendengar kata peraturan kelas? Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan sebuah kertas masing-masing 1. Tuliskan peraturan apa saja yang kira-kira bisa diterapkan di kelas kita untuk 1 tahun ke depan. Pak? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau begitu, Ibu akan membagikan dan kalian langsung menuliskan aturan yang kalian inginkan untuk 1 tahun ke depan.
Saya akan selalu nurut kepada guru. Tidak akan berantem lagi. Dilarang buang sampah sembarangan. Saya akan melaksanakan jadwal piket. Saya tidak akan memakai jaket ketika belajar. Tidak boleh membuli teman yang lemah. Saya tidak membuang sampah sembarangan. Saya tidak akan menarik kerudung cewek. Saya tidak akan membeda-bedakan teman. Saya berjanji tidak akan bolos sekolah. Saya akan menghentikan perundungan. Saya berjanji tidak akan nakal lagi di sekolah. Saya berjanji akan mengikuti piket. Saya berjanji tidak akan berbicara kasar. Kita harus selalu sopan santun. Saya berjanji tidak akan bangun kelompok. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Saya tidak akan berbicara kotor. Saya berjanji tidak akan berbicara kotor. Kemudian, saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Kemudian, saya tidak akan berbicara kasar. Saya akan menuruti perintah orang tua. Saya tidak akan main bola di dalam kelas. Saya tidak mau ada keributan di kelas. Dilarang berantakan kelas. Saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan. Sama ini juga tidak akan membuang sampah sembarangan. Saya tidak akan membuang sampah di lingkungan sekolah. Saya akan melakukan jadwal piket. Kemudian saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah aturan yang sudah kalian inginkan ada di kelas ini. Nah, Ibu sudah mengelompokkan. Nah, Ibu sudah mengelompokkan peraturan yang kalian tulis ini menjadi 2 kelompok. Nah, di dalam kelompok 1 di sini tidak akan membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak akan berbicara kasar. Kemudian akan selalu mengerjakan sesuai jadwal piket di sini. Maka kelompok ini kita sepakati, berarti kesepakatan kita adalah berarti apabila ini berarti yang masuk di sini berarti kalian punya sikap bertanggung jawab. Sepakat?
Yang pertama, kalian harus bertanggung jawab, dan yang kedua adalah saling menghormati. Deal? Kita sahkan kesepakatan di kelas 6 itu adalah satu bertanggung jawab, yang kedua adalah saling menghormati. Kalau setuju, semuanya boleh tepuk tangan. Dan sekali lagi, jadi apa kesepakatan di kelas 6? Yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua, saling menghormati. Alhamdulillah, berarti kita di kelas 6 sudah memiliki kesepakatan kelas, dan itu sudah disepakati, berarti tidak boleh diingkari. Paham ya? Mungkin itu tentang kesepakatan kelas hari ini.